Selamat datang di video pengenalan tokoh panutan yang telah dipilih dan didiskusikan oleh kelompok 2. Hari ini izinkan saya untuk mari bersama mengajak teman-teman mengenang dan belajar bersama dari salah satu tokoh besar bangsa Indonesia, tokoh yang ikut memperjuangkan Indonesia. Tokoh ini seorang ilmuwan jenius, negarawan yang visioner, serta tokoh reformasi yang telah membawa angin perubahan besar bagi negeri ini. Perkenalkan, tokoh ini ialah B.J. Habibie. Nama lengkapnya adalah Baharudin Yusuf Habibie. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juni 1936 dan wafat di Jakarta tahun 2019. Ia menempuh pendidikan teknik mesin di ITB dan teknik penerbangan di Jerman. B.J. Habibie memiliki berbagai sepak terjang ya, salah satunya melalui jabatan pemerintahan. Beliau pernah menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, lalu Wakil Presiden RI ke-7 dan Presiden RI ke-3 dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Salah satu prestasi yang beliau raih saat menjabat sebagai presiden yaitu memperluas kebebasan pers, membebaskan tahanan politik Orde Baru, hingga menyelenggarakan pemilu tahun 1999 yang demokratis. Nah, dari tokoh bangsa ini tentu kita bisa mempelajari penerapan nilai-nilai berakhlak core values ASN yang telah diimplementasikan beliau sejak jauh hari sebelum core values ini lahir atau slogan ini lahir. Nah, mari kita simak baik-baik apa saja sih core values atau nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan beliau tersebut. Nilai dasar yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Kata kuncinya pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan perilaku. Penerapan perilaku yang mencerminkan berorientasi pelayanan adalah B.J. Habibie memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dan kondisi saat ini, banyak LSM sudah menggunakan aplikasi layanan online sehingga masyarakat dapat dilayani lebih cepat dan efisien. Yang kedua, terbuka menerima kritik dan masukan demi keputusan yang berpihak kepada rakyat. Dan kondisi saat ini, banyak ASN menerapkan forum konsultasi publik, kanal pengaduan online, dan survei kepuasan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nilai dasar akuntabel dari tokoh B.J. Habibie. Bisa kita lihat saat terjadi krisis moneter, beliau dipercaya untuk memperbaiki masalah yang tengah terjadi pada saat itu. Beliau memanfaatkan hal tersebut untuk mengelola negara secara bertanggung jawab sehingga Indonesia bisa pulih secara bertahap. Kejujurannya menjadi teladan untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik. Lalu, kondisi saat ini masih terdapat pejabat negara yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari jabatan yang telah diamanahkan. Jabatan menjadi komoditi sehingga bisa diperjualbelikan tergantung pihak yang memiliki kepentingan. Nilai dasar akuntabel seakan memudar karena jabatan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan juga kelompok. Baik, selanjutnya saya Bapak Mantua NDH 20 akan menjelaskan nilai kompeten dari seorang Eyang B.J. Habibie. Kiprahnya sebagai teknokrat internasional, akademisi, dan presiden membuktikan tingkat kompetensinya yang luar biasa. Ia menjadi simbol kecerdasan yang membumi di Indonesia. Kondisi saat ini, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, semangat beliau dalam meningkatkan kompetensi berbasis riset dan terus belajar, bahkan setelah menjadi pemimpin, mencerminkan nilai kompeten yang mulai langka, karena banyak generasi kini cenderung stagnan semangat belajarnya setelah mendapatkan jabatan atau posisi. Penerapan di masa depan, nilai kompeten menuntut ASN untuk mau terus belajar dan mendalami keilmuan yang dapat menunjang kinerjanya. ASN harus memaknai pelatihan sebagai suatu kebutuhan kompetensi, bukan sebagai beban administratif. Itulah nilai kompeten dari seorang B.J. Habibie. Selanjutnya, perilaku harmonis pada sosok Bapak B.J. Habibie. Yang pertama, saat menjadi presiden, beliau membuka ruang demokrasi bagi semua pihak tanpa membeda-bedakan ras, agama, ataupun golongan. Yang kedua, menerima aspirasi rakyat dari berbagai kelompok masyarakat dengan cara yang damai dan beradab. Yang ketiga, yaitu pada saat kepemimpinan dalam proyek N250, beliau melibatkan insinyur muda Indonesia untuk berkembang dan juga belajar. Hal ini memperlihatkan bahwa Bapak Habibie percaya bahwa pencapaian besar tidak diraih sendiri. Selanjutnya itu adalah perilaku harmonis
untuk ASN pada kondisi saat ini. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan publik inklusif seperti disabilitas, gender, dan agama, melalui regulasi dan SOP yang ramah dengan perbedaan. Yang kedua, rapat koordinasi antar lembaga diselenggarakan secara daring untuk membangun sinergi antar daerah dan kementerian. Yang ketiga, dalam penyusunan regulasi ataupun inovasi pelayanan publik, ASN memastikan peran staf pelaksana, analis, dan pimpinan itu saling mengisi, bukan saling mendominasi. Dari sini bisa kita lihat bahwa Bapak B.J. Habibie itu menerapkan nilai harmonis dalam konteks membangun bangsa yang sedang mengalami krisis dengan menyatukan perbedaan melalui demokrasi, ilmu pengetahuan, dan nilai kebangsaan. Sementara ASN masa kini menerapkan nilai harmonis itu melalui sistem birokrasi modern yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis data digital dengan pengawasan transparan serta pelayanan publik yang setara. Selanjutnya yaitu aspek nilai yang loyal B.J. Habibie. Loyal terhadap bangsa dan negara. Meskipun sudah sukses dan dihargai secara internasional sebagai ilmuwan di Jerman, B.J. Habibie memilih kembali ke Indonesia ketika dipanggil oleh Presiden Soeharto. Mari kita bandingkan dengan aspek-aspek di bawah ini antara B.J. Habibie dengan kondisi saat ini. Aspek loyalitas pada bangsa, B.J. Habibie sangat tinggi mengorbankan kepentingan pribadi untuk negara. Sedangkan kondisi saat ini cenderung pragmatis, banyak yang terlihat mengejar posisi demi kepentingan pribadi atau partai. Juga keberanian mengambil keputusan sulit. B.J. Habibie sangat berani seperti kasus Timur. Sedangkan kondisi saat ini banyak yang cenderung menghindari risiko politik. Terus juga aspek transparansi dan akuntabilitas tinggi, terbuka dan bersedia dikritik. Sedangkan kondisi saat ini banyak yang anti kritik, membangun pencitraan berlebihan. Terus juga mundur saat tidak dipercaya. B.J. Habibie mundur secara terhormat, sedangkan kondisi saat ini umumnya bertahan dengan segala cara meski terlibat kasus. Konsistensi nilai moral dan etika sangat konsisten, sedangkan kondisi saat ini banyak yang terseret kasus korupsi, nepotisme. Nilai loyalitas B.J. Habibie sangat ideal dan menjadi cermin seorang negarawan sejati, berpikir dan bertindak demi kepentingan bangsa, bukan untuk diri sendiri. Core value ASN selanjutnya dari Bapak B.J. Habibie adalah adaptif. Adaptif identik dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, dan beliau adalah sosok yang menggambarkan hal tersebut dengan sangat tepat. Masa muda Pak Habibie yang melanjutkan studinya di Jerman tentunya membutuhkan usaha untuk adaptasi yang sangat besar, hingga akhirnya beliau kembali ke tanah air dengan ilmu yang telah diserapnya. Beliau lalu menerapkan ilmu tersebut di Indonesia secara realistis dan aplikatif. Hingga saat masuk ke dunia politik pun dan menjabat sebagai presiden, beliau juga menunjukkan adaptasi kepemimpinan yang luar biasa. Beliau mengambil keputusan-keputusan fundamental yang pada akhirnya menyelamatkan bangsa di tengah gelombang reformasi. Nah, nilai adaptif juga menuntut kita untuk bertindak proaktif. Pak B.J. Habibie adalah seorang visioner yang sangat proaktif. Beliau tidak menunggu Indonesia tertinggal jauh dalam penguasaan teknologi. Sejak awal, beliau sudah melihat potensi dan urgensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masa depan bangsa. Beliau secara proaktif merancang program-program pengiriman ribuan pelajar Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri, jauh sebelum kebutuhan itu terasa mendesak bagi banyak orang. Nah, ini adalah bentuk investasi jangka panjang, sebuah tindakan antisipatif untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kelak akan menjadi tulang punggung pembangunan. Dari Bapak B.J. Habibie, kita belajar bahwa nilai adaptif itu bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi sebuah kekuatan untuk maju. Nah, beliau adalah teladan bagaimana ASN harus senantiasa cepat beradaptasi, berinovasi tiada henti, dan bertindak proaktif dalam setiap langkah pengabdian. Nilai berakhlak selanjutnya adalah kolaboratif. B.J. Habibie menggandeng banyak pihak dalam memajukan iptek di Indonesia. Ia percaya kemajuan bangsa hanya bisa dicapai lewat kolaborasi lintas sektor. Adapun implementasi yang bisa dilakukan oleh ASN adalah pertama, kolaborasi multisektor. Selayaknya B.J. Habibie, ASN di masa mendatang harus bisa dan terbiasa melakukan kolaborasi multisektor atau tidak hanya kedinasan saja. Hal ini karena permasalahan di masa mendatang akan semakin kompleks dan saling terkait. Kedua adalah kolaborasi multi-stakeholders. ASN di masa mendatang juga harus bisa dan terbiasa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk non-pemerintah. Contohnya, kolaborasi pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya,
Berdasarkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, dapat dilihat bahwasannya seorang B.J. Habibie merupakan pemimpin yang visioner dan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan perilaku berakhlak. Apabila kita coba lihat penerapan di masa depan dalam ruang lingkup ASN dan dibandingkan dengan perilaku Bapak B.J. Habibie, kita dapat menguraikannya satu persatu, yang dimulai dari segi berorientasi pelayanan. Harapannya, di masa depan, ASN diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang proaktif, berbasis kebutuhan warga, dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Inovasi pelayanan harus dikembangkan secara berkelanjutan agar lebih mudah diakses, cepat, dan empatik. Poin utamanya adalah seorang ASN harus menjadi pelayanan masyarakat yang proaktif, humanis, dan solutif. Hal itu tercermin dari perilaku Bapak B.J. Habibie yang membangun PT Dirgantara Indonesia agar bangsa Indonesia mandiri dalam teknologi kedirgantaraan, menunjukkan orientasi pelayanan beliau itu bertujuan untuk kebaikan bangsa. Selanjutnya, dari segi akuntabel, seorang ASN diharapkan dapat transparan dalam membuat keputusan dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Pengambilan keputusan juga harus berbasis data dan moralitas yang harus juga menjadi budaya dalam pemerintahan. Poin utamanya adalah ASN harus selalu transparan dalam setiap proses dan hasil kerja yang mereka lakukan. Hal itu tercermin dari perilaku Bapak Habibie yang selalu terbuka dalam menyampaikan data dan mengambil keputusan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan profesionalisme. Kemudian, dari segi kompeten, ASN harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi di bidangnya, tidak cepat puas, serta mampu bersaing di tingkat global. Kompetensi bukan hanya soal keilmuan, tapi juga soft skill, etika, dan inovasi. Poin utamanya adalah ASN harus terus-menerus mengasah kemampuan kompetensi mereka agar dapat menciptakan inovasi dan solusi bagi masyarakat. Hal itu tercermin dari perilaku Bapak Habibie yang meskipun beliau menuntut ilmu sampai jauh ke Jerman menjadi teknokrat kelas dunia, beliau tetap membumi dan menerapkan keilmuannya agar bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, harmonis. ASN masa depan harus mampu bekerja lintas sektor, menghormati perbedaan, dan menciptakan sinergi harmonis yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Caranya dengan mendukung inklusivitas, rasa saling percaya, dan kolaborasi perlu diperkuat sebagai bagian dari reformasi kelembagaan. Pak Habibie mencontohkan dan memberi teladan dalam membangun hubungan yang harmonis, baik secara pribadi maupun dalam pemimpinan pemerintah. Selanjutnya, loyal. ASN masa depan harus menunjukkan loyalitas kepada negara dan konstitusi, bukan hanya pada individu, kelompok, atau kepentingan politik sesaat. Nah, nilai ini harus diinternalisasi melalui pembinaan ideologi, serta praktik profesionalisme yang tidak memihak. Seperti yang dicontohkan kepemimpinan Bapak Habibie yang konsisten dengan memperjuangkan demokrasi dan kepentingan bangsa, termasuk melalui reformasi institusi. Lalu, adaptif. ASN masa depan harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan, menguasai teknologi, dan terbuka terhadap cara kerja baru. Karena saat ini, transformasi digital menjadi alat utama untuk adopsi birokrasi terhadap tuntutan masyarakat dan zaman. Karena Pak Habibie sendiri menjadi simbol dari akademisi ke teknokrat, dari birokrat ke pemimpin politik dalam masa transisi negara. Selanjutnya, kolaboratif. ASN masa depan perlu membangun ekosistem kerja yang kolaboratif, melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, dan membuka ruang partisipasi publik dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Karena saat ini sudah banyak platform digital yang mendukung pengembangan hingga percepatan kerja lintas antar daerah dan masyarakat sipil. Pak Habibie mencontohkan kolaborasi lintas bidang, yaitu dari teknologi, pendidikan, politik, dan kebudayaan sebagai cara untuk mempercepat pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.